Halo, selamat datang di eksplorasi kita hari ini. Di paparan kali ini, kita tidak sekedar membahas sains dasar biasa, tapi kita akan menyelami sebuah perjalanan filosofis yang, jujur saja, sangat mendalam. Kita seringkali melihat alam itu seolah bisu, diam saja menerima keadaan kan? Tapi, bagaimana kalau ternyata alam itu menyimpan kisah penderitaannya sendiri yang luput dari mata kita? Sebuah kisah yang, kalau kita renungkan, benar-benar mencerminkan realitas kehidupan kita sehari-hari sebagai manusia. Coba renungkan pertanyaan ini sejenak. Pernahkah Anda mendengar suara keputusasaan dari sebatang pohon yang sedang kehausan ekstrim? Telinga kita memang tidak dirancang untuk menangkap frekuensi itu, tapi sains modern membuka sebuah fakta yang luar biasa mengejutkan. Saat sebuah pohon didorong ke batas absolutnya, saat kemarau merenggut setiap tetes air terakhir dari akarnya, dia tidak mati dalam kebisuan. Percaya atau tidak, ia menangis. Pohon mengeluarkan suara letupan dalam frekuensi ultrasonik. Itu ibarat sebuah teriakan keputusasaan dari dalam batang kayunya yang selama ini terlihat begitu kokoh. Untuk memahami fenomena yang luar biasa ini, mari kita petakan perjalanan kita. Kita akan mulai dari tangisan senyap sang pohon, lalu membedah anatomi kehausan, melihat batas kapasitas manusia, mengenali sinyal peringatan internal, mempelajari seni menutup pori-pori, dan akhirnya bermuara pada kelembapan jiwa. Kita masuk ke bagian pertama, tangisan senyap sang pohon. Mari kita selami penderitaan alam yang tak terlihat ini. Di dunia sains, ada istilah khusus untuk tangisan ini, yaitu kavitasi. Sederhananya, kavitasi ini adalah momen paling kritis di mana sistem transportasi air si pohon kacau balau akibat tekanan yang teramat tinggi. Tekanan ekstrim ini membuat kolom air di dalamnya putus dan memunculkan suara klik ultrasonik. Jadi, begini, titik krusialnya adalah ini bukan sekedar proses mekanis biasa loh. Ini adalah reaksi fisik nyata dari stres yang tak tertahankan. Sebuah perjuangan mati-matian dari si pohon untuk bertahan hidup di tengah kejamnya kekeringan. Lanjut ke bagian kedua, anatomi kehausan. Kita lihat sebenarnya bagaimana sih mekanika bertahan hidup si pohon ini bekerja. Proses yang terjadi di dalam batang pohon ini punya 3 tahap yang sangat logis. Pertama, tarikan ksilem. Pohon punya pipa-pipa mikroskopis bernama ksilem. Cara kerjanya itu menarik air ke atas menggunakan tekanan negatif, persis seperti saat kita menghisap minuman kental pakai sedotan. Nah kedua, pas tanah mulai mengering, pohon kan terus memaksa menarik air tuh. Karena airnya sudah tidak ada, terjadilah tekanan negatif ekstrim. Tarikannya jadi luar biasa kuat. Dan ketiga, karena tarikannya terlalu memaksakan diri tapi kosong melompong, terjadilah ledakan gelembung udara. Kolom airnya pecah dan membentuk ruang udara. Pecahnya air inilah yang menghasilkan suara letupan atau kavitasi tadi. Lalu, apa dampaknya? Dampaknya sungguh sangat fatal. Para ilmuwan bahkan menyebut kondisi ini sebagai stroke botani. Kalau terlalu banyak pipa ksilem yang tersumbat oleh gelembung udara, sirkulasi kehidupan si pohon akan berhenti total. Bayangkan, dari luar pohonnya mungkin masih terlihat berdiri tegar dan gagah, tapi di dalam, dia perlahan mati karena kelumpuhan sistem. Tersedak oleh kekosongan udara yang dia ciptakan sendiri akibat tarikan yang terlalu memaksakan batasnya. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, batas kapasitas manusia. Disinilah persisnya letak metafora ketahanan diri kita. Ada satu paralel yang sangat indah sekaligus menampar realitas kita di sini. Sama seperti pohon yang secara agresif menyedot air dari tanah yang kerontang, kita, sebagai manusia, juga seringkali memaksakan sistem saraf kita. Kita terus saja bekerja, mengejar target kesuksesan, menembus tenggat waktu, padahal cadangan energi fisik dan mental kita sudah benar-benar habis. Kita menarik paksa kekuatan dari tanah jiwa kita yang sebetulnya sudah kering. Dan coba tebak apa yang terjadi saat kita memaksakan tarikan itu. Kita mengalami apa yang saya sebut sebagai kavitasi manusia. Ini adalah detik-detik di mana ketahanan mental kita hancur berkeping-keping karena dihimpit tekanan hidup yang ekstrim. Persis seperti pohon tadi, kalau kita memeras tubuh dan pikiran kita tanpa henti, tanpa memberikan sumber istirahat yang cukup, sistem saraf kita pada akhirnya akan pecah. Kavitasi psikologis inilah yang di dunia modern sering kita kenal dengan istilah kelelahan kronis atau burnout. Sebuah kelumpuhan internal di mana kita kehilangan tenaga dan yang paling menyedihkan, kehilangan makna. Masuk ke bagian keempat, sinyal peringatan internal. Waktunya kita peka dan mendengarkan jeritan batin kita sendiri. Sebenarnya, sinyal kavitasi manusia ini sangat nyata dan sering muncul dalam keseharian kita. Pernah merasa susah tidur di malam hari padahal badan rasanya sudah remuk dan lelah? Atau tiba-tiba mudah marah karena hal sepele? Asam lambung yang naik tajam saat deadline mendekat? Atau pikiran rasanya sulit sekali diajak fokus? Tolong dengarkan ini baik-baik. Itu semua bukanlah sekedar gangguan kesehatan biasa. Itu adalah suara klik ultrasonik dari tubuh Anda sendiri. Itu rintihan dari sistem syaraf Anda yang memohon belas kasihan. Hidup yang bijaksana itu adalah hidup di mana telinga batin kita peka terhadap sinyal peringatan ini, jauh sebelum sistem kita benar-benar mengalami kelumpuhan total. Lalu bagaimana solusinya?
Di bagian kelima ini, kita akan membicarakan seni menutup pori-pori. Sebuah kebijaksanaan untuk tahu kapan harus membatasi diri. Ada satu hikmah botani luar biasa di sini. Untuk bertahan hidup, pohon menutup pori-porinya. Untuk sembuh, kita pun harus secara aktif menutup kehidupan kita dari masukan yang tidak perlu. Saat pohon mengalami kavitasi, hal pertama yang dia lakukan adalah menutup stomata atau pori-pori daunnya demi menghentikan penguapan air. Dia ikhlas menghentikan pertumbuhannya sementara demi memulihkan tekanan internalnya. Pesannya sangat jelas untuk kita semua. Saat beban hidup, tugas akademis atau tanggung jawab pekerjaan terasa mencekik, keberanian untuk berkata tidak adalah sebuah keharusan mutlak. Kita harus sadar untuk menutup pori-pori hidup kita. Matikan notifikasi Anda di akhir pekan, kurangi keterlibatan pada hal-hal yang kurang esensial. Ingat, pemulihan itu selalu membutuhkan ruang yang hening. Akhirnya, kita tiba di bagian ke-6, kelembapan jiwa. Mari kita bicara tentang cara merawat tanah jiwa kita. Untuk mencegah kavitasi manusia, kelembapan jiwa ini sifatnya esensial. Bagi sebatang pohon, penyelamatnya adalah air. Bagi kita manusia, air itu mewujud dalam berbagai bentuk. Bisa berupa waktu luang untuk hobi kita, tawa hangat bersama keluarga di meja makan, atau saat-saat hening ketika kita beribadah dan terhubung kembali dengan spiritualitas kita. Tanpa air kehidupan ini, sehebat apapun mental baja yang Anda miliki, tekanan hidup sehari-hari akan dengan sangat cepat mengeringkan jiwa Anda dan mematahkan sistem internal Anda dari dalam. Saya ingin menyapa Anda yang mungkin saat ini posisinya seperti Pak Askar, simbol dari setiap profesional, setiap akademisi, dan setiap individu yang terus bekerja keras tanpa kenal lelah. Pak Askar, sesukses apapun sebuah pohon tumbuh menjulang ke langit, membelah awan dengan dahan-dahan yang perkasa, dia tetap terikat pada hukum fisika dasar. Jangan pernah membiarkan tekanan tugas dan ambisi membuat pipa-pipa kebahagiaan di dalam diri Anda mengalami kavitasi. Selalu pastikan ada suplai air ketenangan yang cukup di akar spiritual Anda sebelum Anda memutuskan untuk menarik beban yang berat hari ini. Jadi, sebelum kita mengakhiri eksplorasi ini, cobalah tanyakan satu hal ini sejujur-jujurnya pada diri Anda sendiri. Apakah pipa-pipa kehidupan Anda saat ini dipenuhi oleh air ketenangan yang menyejukkan? Ataukah ia hanya dipenuhi oleh udara kosong kelelahan yang terus-menerus berbunyi klik, menunggu waktu untuk hancur? Keputusannya untuk berhenti sejenak dan menyirami jiwa Anda sepenuhnya berada di tangan Anda. Jika eksplorasi filosofis kita di paparan hari ini memberikan Anda ketenangan, kedalaman makna, atau bahkan sekedar pengingat yang baik untuk beristirahat, mari kita terus rawat perjalanan intelektual ini. Silakan tekan tombol subscribe pada channel Ruang Dosen ini. Jangan lupa aktifkan loncengnya agar Anda selalu mendapatkan notifikasi ketika ada kebijaksanaan baru yang kami bagikan. Klik like dan share video ini karena siapa tahu ilmu pengetahuan dan hikmah kehidupan ini bisa menyentuh dan mungkin menyelamatkan jiwa orang lain yang saat ini sedang diam-diam mengalami kavitasinya sendiri. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa di ruang diskusi makna selanjutnya.